Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Audit Kinerja Sosial, yang beranggotakan Ilham Abdullah, Amanda Siska, Maya Trisnawari, Anton Wibowo, Sinta Elsa Savitri, dan Sidan Radya. Topik permasalahan: A. Kesadaran terhadap kesenjangan sosial. B. Tanggung jawab sosial perusahaan. C. Audit kinerja tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran terhadap kesenjangan sosial. Peran utama perusahaan sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang jika dibiarkan terus-menerus dapat mengakibatkan tindakan anarkis, perusahaan lingkungan hidup yang makin parah, penculikan perdagangan anak atau perempuan, serta peperangan. Unsur-unsur yang pertama, potentia, adalah kekuasaan yang melekat pada suatu entitas atau misal perusahaan, eksis atau berada, dan mencapai tujuannya atau bertindak. Sebagai contoh, kekayaan yang dimiliki oleh satu grup perusahaan besar di Indonesia setara dengan total penghasilan atau APBD daerah-daerah di wilayah timur Indonesia. Yang kedua, potestas adalah kekuasaan suatu entitas yang berada di bawah pengaruh kekuasaan entitas lain yang lebih besar, misalnya pemerintah terpaksa tunduk kepada kepentingan perusahaan besar dengan menghasilkan UU yang sesuai keinginan perusahaan agar kegiatan tanggung jawab sosial tetap dilaksanakan oleh perusahaan. B. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Tanggung jawab sosial 1. Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Joseph D. Georgi dalam Kraft 1988 mengemukakan status perusahaan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai produk ciptaan hukum (legislator view) dan sebagai usaha bebas produksi (legal recognition view). Menurut D. Georgi, tanggung jawab sosial bersifat melekat pada tanggung jawab mereka karena perusahaan terdiri dari atas berbagai macam pribadi sehingga dapat disebut sebagai pribadi-pribadi artifisial. 2. Prinsip tanggung jawab sosial. Andrew Carnegie tahun 1899. Andrew Carnegie, pendiri dan pemilik pabrik baja US Steel Corporation, melalui buku The Gospel of the World mengemukakan pernyataan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip amal (charity) dan prinsip melayani (stewardship). Tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada penolakan versus dukungan atas tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Fokus utama bahwa banyak perusahaan adalah menciptakan kesejahteraan untuk pemegang saham. Hanya pemegang sahamlah yang menentukan nilai bisnis perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Yang keempat, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam laporan yang berjudul Corporate Culture di Universitas Harvard, Kotter, dan James tahun 1992, dalam Sevendensen tahun 2000 menyatakan bahwa 11 tahun pemantauannya mereka menemukan bahwa dari sisi pertumbuhan, penjualan, dan pertumbuhan karyawan, perusahaan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berorientasi kepada pemegang saham atau stakeholder.
Selanjutnya, yang kelima, regulasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial banyak dilaksanakan oleh perusahaan setelah klausul kegiatan ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU tentang PT dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal PMM. Dalam pasal 74 Undang-Undang PT disebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau kegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang terakhir, ruang lingkup kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kegiatan tanggung jawab ini dapat direaksikan melalui prinsip pokok strategi untuk subjek yang beragam seperti pada masyarakat, karyawan, lingkungan, pelanggan, dan pemerintah. Yang ketiga, audit kinerja tanggung jawab sosial. Audit kinerja tanggung jawab sosial atau audit sosial merupakan evaluasi periodik terhadap nilai-nilai dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Archie Carroll, audit sosial menggabungkan tanggung jawab sosial dengan social responsiveness supaya terjadi kontrak sosial atau social kontrak antara perusahaan dengan masyarakat sehingga perusahaan akan memiliki komitmen dan kepedulian moral lebih tinggi dalam setiap tindakannya. Pendekatan yang pertama multi perspektif. Opini yang didapatkan harus dari berbagai sumber yang terluas atau seluruh pemangku kepentingan, baik yang mempengaruhi atau yang terkena dampak. 2. Komprehensif. Laporan yang dihasilkan harus meliputi seluruh aspek dan aktivitas lembaga tersebut. 3. Kooperatif. Organisasi pelayanan masyarakat harus selalu meningkatkan pelayanan dan mengadakan perbandingan kinerja lembaga dengan organisasi lain dari waktu ke waktu. 4. Reguler. Diupayakan berjalan setiap waktu dan bukan sekali saja agar menghasilkan sosial akun sesuai dengan konsep dan pelaksanaan budaya organisasi atau lembaga tersebut. Yang kelima, disclosure atau pelaksanaan audit sosial memiliki ruang lingkup yang luas untuk menjamin keterbukaan kepada pemangku kepentingan dan komunitas lebih luas. Keenam, verified atau laporan pelaksanaan sosial akun harus dilihat oleh orang luar atau independent person untuk menjamin bahwa pelaksanaan sosial akun diaudit oleh seseorang yang memiliki keterkaitan pribadi. Keterkaitan kasus. Kasus Lapindo Brantas INC dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus begini bentuk CRS Lapindo Brantas INC kepada warga Gedung Banteng, Sidoarjo merupakan contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosial CSR pada masyarakat yang terkena dampak dari aktivitasnya. Dalam kasus ini, Lapindo Brantas INC bertanggung jawab atas luapan lumpur panas di Sidoarjo yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengungsikan ribuan warga. Selanjutnya ada keterkaitan kasus. Bentuk CSR Lapindo Brantas INC. Sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, Lapindo Brantas INC telah melakukan berbagai program CSR. Antara lain, yang pertama, pemberian santunan kepada warga terdampak. Lapindo memberikan santunan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat luapan lumpur. Yang kedua, pembangunan hunian baru. Lapindo membangun hunian baru untuk warga yang rumahnya terendam lumpur. Dan yang ketiga, pengembangan usaha kecil menengah. Lapindo memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada warga yang memulai usaha baru. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Lapindo memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan. Lapindo melakukan berbagai program untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat luapan lumpur. Selanjutnya ada audit kinerja sosial. Meskipun
Lapindo Berantas INC telah melakukan berbagai program CSR, namun masih terdapat berbagai kritik terhadap kinerja sosialnya. Beberapa kritik tersebut antara lain: pertama, proses penyaluran santunan yang tidak transparan. Ada beberapa warga yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan santunan yang sesuai dengan seharusnya. Yang kedua, ada pembangunan hunian baru yang tidak layak huni. Beberapa warga mengeluhkan bahwa hunian baru yang dibangun oleh Lapindo tidak layak huni. Yang ketiga, program pengembangan UKM yang tidak efektif. Beberapa warga yang menerima bantuan modal dari pelatihan dari Lapindo tidak berhasil mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir ada kasus Lapindo Berantas INC menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Audit kinerja sosial dapat membantu untuk memastikan bahwa program CSR dijalankan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada poin-poin pembelajaran. Yang pertama, pentingnya perusahaan memiliki kesadaran terhadap kesenjangan sosial. Yang kedua, bentuk kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Yang ketiga, pentingnya perusahaan menguasai pentingnya audit kinerja tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.